saya Hana Nur Faiza. Saya dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemenuhan gizi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Selamat menyaksikan. Di sini media yang saya gunakan adalah leaflet. Kemudian ada pathway tentang pemenuhan gizi apa saja yang harus dikonsumsi. Ini dia pathway. Kemudian ada piramida gizi. Ini contoh makanan yang harus dikonsumsi ibu nifas dan menyusui dan porsi-porsinya. Terima kasih sambutannya Pak RT. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemenuhan gizi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Jadi saya mendengar isu bahwa di sini tuh banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan itu kekurangan gizi ya Bu. Jadi saya akan memberikan penyuluhan setiap minggunya di sini. Ini benar dengan Ibu Meta? Ya. Sedang dalam masa setelah nifas dan masa menyusui ya Bu. Nah, Ibu apakah tahu gizi itu apa Bu? Belum. Nah, di sini saya punya leaflet. Leaflet ini isinya tentang pemenuhan gizi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Ibu bisa pelajari dulu. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari awal ya Bu. Jadi gizi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme ibu nifas. Nah, biasanya kalau misalnya pada masa nifas ini gizinya itu meningkat 25%. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemenuhan gizi pada ibu nifas. Nah, pengertiannya, makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu setelah persalinan yang punya nilai gizi untuk memenuhi kecukupan gizi yang dapat memperoleh ASI yang cukup untuk bayinya. Jadi fungsinya itu agar ibu dapat memproduksi ASI yang maksimal untuk menyusui ya Bu. Nah, kemudian konsumsi oleh ibu nifas dan menyusui yang pertama adalah sumber tenaga atau energi, yaitu ada karbohidrat dan lemak. Karbohidrat yang dikonsumsi harus 60-70%, sedangkan lemaknya adalah 20-30%. Nah, kemudian ada contoh-contoh dari karbohidrat, itu bisa nasi, terus kemudian ada jagung, sagu, tepung terigu dan ubi. Juga bisa roti. Kemudian lemak. Lemak ini harus dikonsumsi 20-30%. Nah, contoh dari lemak itu bisa minyak kelapa, kemudian minyak sayur, mentega, keju, dan juga margarin. Kemudian yang kedua itu adalah sumber pembangun atau protein yang harus dikonsumsi 10-20%. Jadi protein ini memiliki fungsi untuk regenerasi sel dan pertumbuhan jaringan. Jadi untuk mempercepat saat terjadinya luka pada kulit, misalnya luka jahitan pada SC. Nah, contoh-contoh dari protein tuh bisa kacang hijau, kacang tanah, tahu, susu, telur, keju, kedelai, daging ayam, ikan, dan kacang merah. Kemudian yang ketiga adalah air mineral. Jadi air itu sangat penting dalam kehidupan. Untuk ibu nifas dan ibu menyusui harus meminum air 3-4 liter per hari atau setara dengan 14 gelas. Kemudian yang keempat adalah vitamin. Vitamin yang berfungsi sangat penting pada ibu nifas dan menyusui adalah yang pertama itu vitamin A. Kenapa vitamin A? Karena vitamin A itu berguna untuk kesehatan kulit, kelenjar, dan mata. Contoh-contoh dari vitamin A itu biasa yang sering kita ketahui itu adalah wortel, brokoli, paprika merah, keju, hati domba, telur, dan bayam. Kemudian ada vitamin Fe. Fe itu sangat berfungsi tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Contoh-contoh dari Fe adalah hati, tomat, bayam, kacang merah, daging merah, dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin B1. Contoh dari vitamin B1 adalah udang, susu, daging, ikan salmon, kentang, dan jamur. Kemudian kacang-kacangan. Jadi vitamin B1 itu sangat berfungsi untuk mengubah asupan karbohidrat menjadi sumber energi, kemudian menjaga fungsi sistem syaraf, jantung, dan otot agar
bekerja dengan baik. Selain makanan yang dianjurkan tadi, ada makanan yang dilarang saat nifas dan menyusui. Yang pertama itu makanan pedas. Kenapa makanan pedas? Sebenarnya rasa pedas itu tidak berpengaruh pada rasa ASI, tetapi makanan pedas dapat mempengaruhi ibu, yaitu membuat ibu diare dan dehidrasi. Kemudian yang kedua ada garam. Kenapa sih garam nggak boleh? Karena garam dapat meningkatkan tekanan darah pada ibu. Kemudian alkohol. Alkohol tidak boleh dikonsumsi karena alkohol dapat menghambat produksi ASI. Kemudian ada mitos. Mungkin banyak mitos yang bertentangan dengan kebidanan ini ya Bu. Mungkin Ibu pernah dengar mungkin mitos-mitosnya seperti apa? Kata anak saya dari saya setelah melahirkan tidak boleh makan sayur kena bidan. Jadi tradisi ini itu sebenarnya bertentangan dengan ilmu kebidanan ya Bu. Jadi protein itu sangat penting. Contohnya protein kan tadi yang disebutkan telur, ikan. Sebenarnya itu protein sangat penting untuk meregenerasi sel dan mempercepat pertumbuhan jaringan. Jadi itu sebenarnya tuh tradisi ini salah Bu. Jadi ibu bisa mengkonsumsi telur sesuai dengan kebutuhan ibu. Kemudian banyak tradisi juga yang berkembang di masyarakat. Contohnya itu pemberian ramuan yang dioleskan pada luka perineum. Apakah ibu sering mendengar? Iya. Nah, sebenarnya tradisi ini juga salah Bu. Apakah ibu tahu luka perineum itu apa? Tidak bidan. Nah, jadi luka perineum itu luka setelah ibu melahirkan. Itu kan dijahit ya Bu. Nah, itu nanti kan terjadi luka. Nah, sebenarnya pada luka perineum itu tidak usah dioleskan ramuan-ramuan tradisional, karena malah ramuan itu tuh menghambat regenerasi sel dan pertumbuhan jaringan, malah akan menyebabkan infeksi. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu tentang piramida gizi seimbang pada ibu nifas dan ibu menyusui. Nah, di sini terdapat beberapa porsi ya Bu. Ini porsi-porsinya. Yang pertama itu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini harus dikonsumsi 6-11 porsi sehari. Tapi sedikit aja, sedikit tapi sering. Kemudian ada yang kedua itu yang penting itu sayuran. Sayuran itu dikonsumsi 3-5 porsi sehari. Kemudian ada buah-buahan yang dikonsumsi 2-4 porsi. Nah, ini konsumsi antara protein dan olahan susunya sama, 2-3 porsi. Kemudian makanan yang mengandung lemak, minyak, dan gula itu seperlunya. Misalnya ibu mengkonsumsi kue, kemudian kentang goreng itu seperlunya saja ya Bu. Dan kemudian di sini ada makanan sehari-hari yang mungkin bisa memenuhi gizi ibu. Contohnya udangan. Udangan ini mungkin terdiri dari kacang panjang, sayuran, toge, kemudian ada wortel, kemudian ditambah dengan tempe, mungkin proteinnya tempe, telur, kemudian ada ikan, kemudian ada buahnya, contohnya misalnya buah mangga. Kemudian minumannya bisa susu ataupun air putih Bu. Nah, jadi setelah penjelasan dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada bidan sampai 11. Nah, jadi ibu sekarang sudah paham ya, lebih paham tentang pemenuhan gizi untuk ibu, apalagi pada masa nifas ini dan masa menyusui. Mungkin kalau ibu ada problem-problem lagi, masalah-masalah lagi yang ibu ingin tanyakan, mungkin ibu bisa ke klinik saya untuk bertanya. Jadi sekian penyuluhan yang saya berikan mengenai pemenuhan gizi pada ibu nifas dan menyusui. Sekian penyuluhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now.